Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, jemaat Gereja Keluarga Tabernakel. Senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dalam program yang baru di Gereja Keluarga Tabernakel, yaitu program pesan singkat. Kali ini adalah edisi kedua dalam program yang baru ini yang dibuat oleh gereja kita untuk menambah kegiatan rohani di gereja kita dalam rangka COVID-19 PSBB, di mana kita belum bisa berjumpa secara tatap muka. Saya berharap kita bisa mendapatkan sari firman Tuhan, pesan-pesan firman Tuhan yang luar biasa. Programnya adalah pesan singkat. Ada orang yang berkata pesan singkat asa sedikit mengerikan begitu karena pesan singkat gitu. Bukan ke arah situ ya, tapi pesan singkat adalah berbicara tentang memotivasi kita apa yang harus kita lakukan selama kita berada di rumah. Jangan sampai rohani kita malah turun dan kita makin jauh dari Tuhan. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan tema dalam pesan singkat untuk beberapa menit ke depan, yaitu temanya New Era. Kalau di pemerintah New Normal, ya, jadi sebuah kenormalan baru. Kalau saya New Era, era baru. Apa yang dimaksud dengan era baru? Kita lihat dalam Roma 12 ayat yang kedua. Dikatakan dalam Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam ayat ini Rasul Paulus ingin memberikan pesan penting kepada kita semua, bahwa Paulus ingin menjelaskan bahwa kita manusia sedang berada pada situasi atau keadaan dunia yang jahat, di mana sistem dunia ini telah dirusak oleh kuasa kegelapan. Kalau saya bicara tentang sistem dunia, itu bukan bicara tentang satu sistem negara atau kerajaan atau bangsa ya, tapi sistem dunia ini bicara tentang teritorial atau bicara tentang keadaan dunia secara alam roh, di mana kita tahu bahwa iblis itu bekerja keras, bekerja yang lebih luar biasa lagi untuk merusak semuanya. Dengan sistem yang rusak itu, maka orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan tergerus oleh keadaan itu. Sebab itu Paulus menekankan satu pesan penting ya. Ini pesan singkat penting bagi kita semua. Untuk apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Tidak menjadi serupa dengan dunia artinya bicara tentang sikap, karakter, pribadi, perilaku kita sebagai manusia untuk tidak menjadi sama seperti dunia yang hidup di dalam berbagai macam kejahatan dan sebagainya. Kita harus punya gaya hidup yang baru. Inilah yang saya katakan new era, era baru di mana kita harus mempush diri kita, mendorong diri kita untuk kita lebih meningkatkan level rohani kita. Kualitas rohani kita lebih tinggi lagi. Kita keluar dari sistem dunia. Sistem itu bicara tentang pengaruh-pengaruh dunia. Dan kita mendidik diri kita, kita membawa diri kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang lebih mengenal Tuhan, yang lebih dewasa di dalam Tuhan, yang lebih kuat iman kita di hadapan Tuhan. Kalau bicara tentang sistem dunia, kita lihat ya apa yang dialami oleh kekristenan sebetulnya hari-hari ini. Dalam Efesus 6 ayat 10 dan 12 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Ini bicara tentang teritorial kuasa gelap ya, pemerintah. Melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ini yang dimaksud dengan sistem yang dirusak. Karena itu kita harus berada pada new era, era baru di mana hidup kita harus benar-benar lebih lekat kepada Tuhan, lebih serius kepada Tuhan. Karena kita berada di penghujung akhir zaman di mana iblis bekerja berkali-kali lipat lebih dahsyat dan lebih hebat lagi. Kalau gereja Tuhan hanya stagnan, gereja Tuhan hanya linier saja, bekerja biasa-biasa saja, kita akan tergerus oleh keadaan dunia. Itulah sebabnya saya menggunakan istilah extraordinary. Kita harus lebih extraordinary di dalam membangun kualitas rohani kita supaya kita menjadi gereja yang menang di dalam Tuhan. Biarlah melalui pesan singkat ini kita diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan